Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Ibu Rosdiana Nasution sebagai pengampu mata kuliah ini. Kami dari kelompok 3, saya Erlina bersama rekan saya Khairin Aksan dan Samdaniara. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak. Pengertian akhlak dalam bahasa dikenal dengan istilah adat kebiasaan ataupun tradisi yang dihormati baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, ataupun masyarakat. Dalam keadaan terputusnya wahyu atau zaman fatrah, maka tradisi itu dijadikan tolak ukur dan alat penimbang norma pergaulan hidup manusia. Misalnya, pada zaman Zahiliyah, bangsa Arab memiliki perangai halus dan rela pada kehidupan yang baik dan kemuliaan yang cukup. Tetapi mereka juga sangat pemarah, perampok, perampas, dan juga buta huruf, karena kejahatan mengancam diri mereka. Namun, walaupun begitu, mereka itu memiliki daya ingatan dan hafalan yang kuat. Adapun syair-syair tentang akhlak pada zaman Zahiliyah, yaitu yang pertama, puisi Zuhair ibnu Abi Salam, mengatakan, barang siapa menepati janji, tidak akan tercela, dan barang siapa membawa hatinya menuju kebaikan dan menenteramkan, tidak akan ragu-ragu. Yang kedua, yaitu syair Ahsan ibnu Sofiyah. Dia berkata, jujur adalah pangkal keselamatan, dusta adalah merusakkan, kejahatan adalah kekerasan, ketelitian adalah sarana menghadapi kesulitan, dan kelemahan adalah penyebab kehinaan. Penyakit pikiran adalah nafsu, dan sebaik-baik perkara adalah sabar, baik sangka penjagaan, dan buruk sangka adalah merusakkan. Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam telah memiliki pemikiran dalam bidang akhlak, meskipun dalam kadar yang minimal. Menurut para ahli, akhlak itu diartikan sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruk atas tingkah laku seorang manusia secara keseluruhan. Akhlak ini sudah ada sejak manusia pertama diturunkan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah memberikan perintah dan larangan-larangan kepada Nabi Adam, di mana perintah itu adalah untuk mengatur perilaku dalam menjalani kehidupan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Khairin Aksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak dari masa ke masa. Satu, ilmu akhlak pada sebelum Islam. Pertama, pada masa Yunani, pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak dimulai setelah munculnya paham sophistians, yaitu orang-orang yang bijaksana. Kedua, perkembangan akhlak pada agama Nasrani. Agama ini mulai tersebar di kalangan Eropa pada akhir abad ke-3 Masehi. Ajaran agama ini membawa pokok-pokok ajaran akhlak yang bersumber dari kitab Taurat dan Injil. Agama ini berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber akhlak. Ketiga, akhlak pada bangsa Romawi abad pertengahan. Ajaran akhlak pada abad pertengahan ini adalah perpaduan antara ajaran Yunani dan Nasrani. Di antara tokohnya adalah Abelard, Dr. Prancis, dan Thomas Aquinas dari Italia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samdaniara. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu akhlak setelah masuknya agama Islam dan ilmu akhlak pada zaman modern. Ilmu akhlak setelah masuknya agama Islam. Sewaktu Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam tidak menolak setiap kebiasaan yang terpuji yang terdapat pada bangsa Arab. Islam datang membawa akhlak yang mulia. Ajaran akhlak
dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai konsep akhlak yang terpuji dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Sedangkan ilmu akhlak pada zaman modern, zaman ini dimulai sejak akhir abad ke-15 Masehi. Dalam bidang akhlak, patokan baik dan buruk yang tadinya berdasarkan agama mulai ditinggalkan dan diganti dengan berdasarkan kepada pandangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman empirik. Terima kasih.